Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Amar Putra. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau juga kadang disebut sebagai Kesultanan Ternate merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam yang ada di Maluku. Kerajaan Ternate ini memiliki nama asli Kerajaan Gapi. Namun seiring berkembangnya waktu, nama kerajaan ini diganti dengan nama Kerajaan Ternate karena ibu kota Ternate dikenal oleh orang-orang lain di luar pulau tersebut. Pada 1257, pemimpin klan Sampalu bernama Mole Ciko terpilih menjadi Raja Gapi pertama dengan gelar Baab Masur Malamo. Kerajaan ini dibangun oleh 4 kampung di Maluku yang diberi nama Gapi pada awalnya. Kerajaan ini memiliki kepercayaan animisme. Seiring perkembangannya, kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Ternate. Keluarga Kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15 pada masa pemerintahan marhum. Marhum yaitu raja pertama Ternate yang memeluk Islam dan putranya yang memegang tahta selanjutnya yaitu Zainal Abidin. Zainal Abidin mulai memberlakukan hukum-hukum Islam di kota Ternate, ya di mana kota Ternate tersebut pernah mendapat julukan Al-Mulkiyah karena selain menjadi pusat peradaban Islam juga menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Sekarang, letak Kerajaan Ternate. Letak Kerajaan Ternate terletak di Kepulauan Maluku, tepatnya berada di Pulau Irian Jaya dan Sulawesi. Dahulu, Kepulauan Maluku terkenal sebagai The Spicy Island. Julukan ini diberikan kepada Kepulauan Maluku karena Pulau Maluku merupakan penghasil rempah terbesar di Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu raja-raja Ternate yang dikenal oleh banyak orang yang sampai sekarang masih terkenal. Yang pertama yaitu Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah Raja Ternate pertama yang menggunakan gelar Sultan. Sultan yang mendapat julukan Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih ini pernah mendalami Islam secara langsung kepada Sunan Giri di Jawa. Beberapa langkah besar yang pernah ia lakukan selama dia menjabat, yaitu yang pertama dia meninggalkan gelar Kolano yang digunakan pendahulunya. Yang kedua yaitu mengakui Islam resmi di kerajaannya dan keluarganya juga, lalu memberlakukan syariat Islam, lalu mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate. Sikap-sikap dari raja tersebut, dari Sultan Zainal Abidin, ini kemudian diikuti oleh semua kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Lalu yang kedua ada Sultan Bayanullah. Sultan Bayanullah adalah putra pertama dari Sultan Zainal Abidin yang turut membuat kerajaan Ternate semakin berkembang. Pada masa pemerintahannya, ia memimpin negaranya untuk memajukan teknik pembuatan perahu dan juga senjata dan memperkuat keamanan Ternate. Namun pada tahun ini, orang-orang Eropa Portugis berdatangan yang awalnya hanya ingin berdagang, hanya ingin membeli rempah-rempah yang ada di Maluku. Namun karena Raja Bayanullah ini agak lengah, jadi kekuasaan dari Ternate ini agak mulai runtuh ya di sini. Lalu ada yang terakhir yaitu Sultan Baabullah. Di bawah kekuasaan Sultan Baabullah, wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan juga Kepulauan Marshall di Pasifik. Hal ini membuat Sultan Baabullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya memiliki penghuni. Lalu kita lanjut ke kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala.
Cengkeh dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan untuk ramuan obat. Dan dimulai dari sini, banyak orang yang berdatangan ke Indonesia, khususnya Maluku, untuk mencari rempah-rempah tersebut. Lalu kita akan lanjut ke kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di Maluku, sejak kedatangan Portugis, agama Katolik mulai menyebar di dalam kerajaan ini pada tahun 1534 oleh misionaris Katolik yang bernama Franciscus Xaverius di Halmahera, Ternate, Ambon. Lalu seperti yang kita ketahui, di Maluku juga berkembang agama Islamnya. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial di kerajaan Ternate ini. Peninggalan yang telah ditinggalkan oleh kerajaan Ternate ini, salah satunya yaitu Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang materi kerajaan Ternate ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan dan tersinggung. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.